Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Apa kabar? Semoga teman-teman semua bersama dengan keluarga dimanapun teman-teman berada baik-baik ya. Tetap semangat. Salam buat keluarga di rumah. Dan kali ini saya berbicara soal Martin Paes ya, penjaga gawang dari FC Dallas yang kita tahu bersama sudah diambil sumpah, sudah menjadi warga negara Indonesia dan sekarang dia tengah menunggu ya debut pertama dia bersama dengan tim nasional senior di bawah pimpinan pelatih kepala Sintayong dalam pertandingan resmi tentunya, pertandingan internasional, dan itu akan tersaji dalam laga Indonesia menghadapi Irak, lanjutan di kualifikasi pra Piala Dunia zona Asia grup F. Pertandingan itu akan dimainkan pada 6 Juni yang akan datang. Berarti tinggal 1 bulan lagi timnas senior kita akan menentukan nasibnya. 3 poin langsung lolos ke putaran ketiga dan membuka harapan untuk bersaing lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada ketika 3 negara ini menjadi tuan rumah bersama. Peluang itu ada ya, walaupun terbilang memang ini harus melewati lawan-lawan yang sangat kuat, tetapi kalau kita sudah sampai ke putaran ketiga, semua bisa terbuka ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi kita sudah mendapatkan beberapa pemain tambahan untuk bisa memperkuat tim nasional kita, termasuk Martin Paes. Karena Martin Paes ini berambisi sekali membawa tim nasional kita itu untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ya semoga itu bisa terjadi ya. Dan bisa dipastikan setelah dia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, semua sudah beres, dia akan langsung dipasang oleh Sintayong menghadapi Irak. Ya, walaupun kita masih punya penjaga gawang seperti Hernando Ari yang juga sangat baik sekali. Kita tahu bersama Hernando tampil bagus di pagelaran Piala Asia U23 yang ada di Qatar. Kita bisa melaju sampai ke semifinal, walaupun kita gagal ke final lawan Uzbek, dan kita gagal juga meraih peringkat ketiga saat dikalahkan 2-1 oleh Irak. Tapi kita masih punya harapan untuk bisa bertarung melawan Guinea dalam playoff nanti di Clairefontaine di Paris 9 Mei akan datang. Dan Hernando Ari bersama kawan-kawan mungkin saja bisa mewujudkan satu slot terakhir kita lolos ke Olimpiade. Nah, selain Hernando, kita masih punya banyak penjaga gawang juga. Bukan tidak mungkin ya, Cyrus Margono yang juga sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dipanggil oleh STY. Tapi khusus Martin Paes, saya kira dia adalah penjaga gawang terbaik ya, yang pasti akan menjadi solusi bagi STY untuk mengamankan posisi di belakang. Ada rasa aman tentunya buat pemain-pemain belakang. Pemain-pemain belakang kita pasti akan dihuni oleh pemain-pemain top juga. Jai Ises bersama dengan Venezia, ada Jordi Amat di Johor, Darul Taksim, Justin Hubner di Cerezo Osaka. Inilah 3 pemain yang mungkin akan berdiri di depan Martin Paes di saat kita akan menghadapi Irak. Karena bukan hanya Irak, kita juga akan menghadapi Filipina. Kalau Irak tanggal 6 Juni, Filipina tanggal 11 Juni. Dan kita hanya butuh 1 kemenangan saja ya untuk bisa melaju. Bahkan kalau Vietnam di saat bersamaan kita melawan Irak, katakan kita draw dan Vietnam juga draw melawan Filipina di Hanoi, saya pikir kita akan lolos ya. Karena secara head to head juga kita bisa menang melawan Vietnam, kita akan lolos. Kalau kita imbang juga melawan Irak dan imbang seandainya melawan Filipina, walaupun juga Vietnam bisa menang 2 kali di pertandingan sisa, karena Vietnam akan melakoni laga berat. Mereka akan ke Basra bertarung melawan Irak. Dan kalaupun mereka menang dengan posisi poin 9, kita akan lolos karena kita menang head to head dari Vietnam. Jadi peluang kita terbuka. Namun kita tidak akan mengambil jalur itu ya. Kita tetap harus fokus untuk bisa memenangkan laga. Nah, entah lawan Irak dan lawan Filipina. Kita harus bisa menang melawan Irak untuk membalas kekalahan kita dengan 5 gol di Basra dalam pertandingan pertama di grup F. Apalagi sekarang kita sudah punya pemain-pemain yang top. Dengan adanya Martin Paes di bawah Mister, ada Jai Ises yang semua tidak bermain melawan Irak di pertandingan pertama. Ya, termasuk dengan Tom Hai yang sudah ada Nathan Cho, kemudian dengan Ragnar Oratmangun. Ini akan sangat kuat ditambah dengan Calvin Verdong
yang sekarang terus ya dalam berproses untuk menjadi pemain nasional kita, untuk diambil sumpah mendapatkan warga negara Indonesia. Juga ada pemain muda usia 18 ya, Jensen Ravan yang akan bermain. Ya, kita tidak tahu bahwa ke depan ini ada beberapa pemain lagi yang akan diambil oleh Pak Ketua, Pak Erick Thohir, dengan rekomendasi tentunya dari STY. Bisa saja Jairo Rijderveld akan muncul, oleh Romani juga. Semua terbuka. Tapi yang sudah ada sekarang ini saya pikir sudah cukup untuk bisa melawan Irak. Karena Irak kan posisi mereka sudah lolos. Mereka tidak akan terbeban lagi untuk bisa mengejar kemenangan ya, walaupun mungkin mereka tidak mau ingin kalah. Tapi bagi Irak bermain imbang aja dengan Indonesia sudah cukup buat Irak karena mereka sudah aman. Nah, kita yang butuh kemenangan sini kita harus menggenjot habis kesempatan bermain di GBK, di markas kita sendiri, di kandang kita sendiri. Ya, untuk bisa menaklukkan mereka. Dengan Martin Paes tentunya semua akan percaya diri. Ya, dengan tinggi badan juga 191 ini, wah, luar biasa. Jika Martin Paes ada dan dia ingin mengawali debut dia dengan manis, sama seperti Jai Ises atau Nathan Cho ketika mengawali debut bersama timnas melawan Vietnam, itu semua berbuah manis, menang di GBK dengan 1-0 dan menang 3-0 di Hanoi. Itu juga yang dinantikan oleh Martin Paes ketika dia berseragam tim nasional Indonesia. Dia ingin menang tentunya melawan Irak, dan saya pikir Irak akan tahu dengan keberadaan Martin Paes ini di bawah Mister, Indonesia akan semakin kuat. Ya, kalau di Basra itu kan kalau nggak salah Nadeo yang jaga, yang kawal, dan kita kebobolan 5. Sekarang dengan Martin Paes pasti akan lain. Situasi dan kondisi lapangan akan lain. Irak akan mendapat kesulitan menghadapi kita dengan dukungan penuh supporter Indonesia di GBK yang sangat fanatik. Belakang kita tambah kuat dengan kehadiran Jai Ises, apalagi dengan ada Calvin Verdong bermain dari sisi flank, kita akan baik. Tom Hai akan mengatur di tengah, ya, termasuk dengan Ragnar Oratmangun yang akan di depan. Jadi ini saya pikir akan amunisi-amunisi yang baik, ya, yang kuat yang kita akan miliki di saat akan menjamu Irak. Termasuk kita akan menjamu Filipina tanpa mendahului. Irak memang tim yang kuat, ya, tapi kita bisa mendapatkan poin. Ya, Filipina kita juga tidak boleh menganggap remeh, tapi kita bermain di kandang. Dengan materi seperti ini, saya rasa Filipina tidak akan mampu mengalahkan kita di GBK. Dalam pertandingan pertama di Rizal Memorial di Manila, kita bermain imbang 1-1 dengan mereka. Tapi sekarang dengan ada Jai yang saya bilang tadi, ada Ragnar, Tom Hai, Nathan Zo, ada Calvin Verdong di sana. Ya, kemudian ada Martin Paes berdiri di bawah Mister. Kita akan menghajar Filipina. Ya, kita akan menang bermain di GBK. Kita akan tunggu aksi penampilan perdana dari seorang Martin Paes yang tidak sabar ingin cepat-cepat bermain untuk tim nasional Indonesia dan membuktikan kepiawaian dia, ya, ketangguhan dia di bawah Mister. Oke teman-teman, ya, kita menantikan, kita berdoa bersama semoga ke depan Martin Paes dalam keadaan bugar, ya, tidak mengalami cedera, ya, ataupun hal-hal lain yang menghambat dia untuk bermain berseragam tim nasional. Ya, kita akan lihat penampilan dia bersama dengan timnas senior kita. Dengan saya Bung Ropan, ciao.